Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah penelitian pendidikan vokasi, kita akan melanjutkan materi mengenai teori atau seperti apa kajian teori, pengertian, fungsi, kriteria, dan contoh yang bisa digunakan yang berkaitan dengan pendidikan vokasional bidang konstruksi bangunan. Baik, langsung saja kita masuk di pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna menjelaskan dan meramalkan fenomena. Di sini ada kata proposisi. Proposisi itu maksudnya adalah pernyataan atau klaim yang menggambarkan hubungan antar dua variabel. Dalam konteks ini, proposisi sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Dan kata proposisi sebenarnya sudah dijelaskan dari kalimat spesifikasi hubungan antar variabel. Dan di sini juga dijelaskan fungsi teori berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sebenarnya ini hanya salah satu fungsi dari teori. Mengapa kita perlu di bab 2 menuliskan kajian teori? Karena pada prinsipnya teori nanti bisa memprediksi. Dengan adanya teori, kita bisa memprediksi kejadian atau hasil tertentu berdasarkan hubungan antar variabel. Contohnya misalkan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Disebutkan, misalkan teori menyatakan bahwa peningkatan motivasi belajar akan meningkatkan hasil belajar. Maka dari teori tersebut sudah bisa diprediksi bahwa jika siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemudian melalui intervensi tertentu, ya sehingga hasil belajar mereka juga cenderung meningkat. Seperti itulah pengertian dari teori. Jadi saya simpulkan bahwa teori bukan sekedar definisi, tapi definisi plus penjelasan yang mendalam berupa konsep, termasuk bagaimana teori tersebut menggambarkan hubungan antar variabel. Seperti itu. Kemudian kita masuk di fungsi teori dalam penelitian. Ada banyak sekali tokoh yang menjelaskan fungsi-fungsi teori dalam penelitian, namun secara garis besar kita sebutkan tiga fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama adalah explanation, explanation atau menjelaskan. Jadi fungsi utama teori dalam penelitian adalah memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Tentu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa teori membantu menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan mekanisme atau proses yang mendasari fenomena tersebut. Ya, misalkan teori tentang konstruktivistik dalam pembelajaran. Tentu teori tersebut nanti akan menjelaskan mengapa pendekatan pembelajaran atau konstruktivistik dibandingkan dengan teori belajar yang lain lebih efektif atau metode pembelajaran yang lain sesuai dengan teori-teori yang berangkat dari metode pembelajaran tersebut. Kemudian fungsi teori dalam penelitian yang kedua adalah meramalkan. Maksudnya teori bisa memprediksi kejadian di masa depan jika kondisinya dipenuhi. Ya, dalam hal ini tadi saya sebutkan, jika memang motivasi belajar siswa tinggi, maka hasil belajar kan di masa depan. Dia belum mendapatkan nilai puas, dia belum bagi raport, dia belum lulus. Ya. Jika motivasinya tinggi, maka hasil belajarnya meningkat. Maka hasil belajarnya juga tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan meramalkan atau memprediksi. Jadi fungsi prediksi ini membantu dalam mengantisipasi kejadian atau fenomena tertentu. Sehingga jika ingin meningkatkan kualitas belajar, jika ingin meningkatkan hasil belajar, maka tingkatkan dulu motivasinya. Jika ingin lulus tepat waktu, misalkan kasusnya atau fenomenanya adalah keterlambatan mahasiswa sarjana untuk lulus tepat waktu 4 tahun, maka tingkatkan dulu motivasinya. Nah, seperti itu. Contoh fungsi teori dalam penelitian untuk memprediksi atau meramalkan. Sehingga kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian atau fenomena tertentu.
Kemudian yang ketiga adalah pengendalian. Maksudnya adalah teori dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengatur fenomena tertentu dengan cara mengendalikan variabel-variabel yang relevan. Misalkan tadi disebutkan bahwa eh, ya lulus, tingkat kelulusan ternyata dipengaruhi misalkan ada motivasi, kemudian ekonomi, kemudian ada mungkin ada lagi adalah sarana. Misalkan ada tiga hal ini, tiga variabel ini ternyata berdasarkan teori misalkan ya mempengaruhi kelulusan, maka kita ya bisa mempengaruhi atau mengatur fenomena ini, mengatur kelulusan ini dengan cara apa? Ya ditingkatkan motivasinya, kemudian dibantu mungkin secara ekonominya, disediakan sarananya sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Inilah fungsi teori dalam penelitian. Jadi sekali lagi tidak sekedar definisi, tapi dia menggambarkan eh, variabel-variabel yang memang mempengaruhi variabel terikatnya, ya, spesifikasi hubungan antar variabel. Kemudian ini salah satu sumber dari Cooper dan Schindler tahun 2003 menjelaskan kegunaan teori dalam penelitian. Ini hanya salah satu sumber saja, misalkan disebutkan teori membatasi ruang lingkup yang diteliti. Kemudian teori menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar atau makna yang paling dalam. Teori menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga bermakna. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan datang ini maksudnya. Jadi secara kesimpulan atau poin-poinnya dari latar belakang masalah bahkan dari problem, ya, saya tambahkan di sini. Kesimpulannya teori itu membantu satu dari hal masalah ini ya. Pertama dari sisi penjelasan masalah. Dengan adanya teori, maka masalah ini diperjelas dan dibatasi. Tadi disebutkan oleh Popper tadi ya, membatasi masalah. Kemudian dari sisi metode dan tujuan. Metode dan tujuan. Ya, supaya sesuai. Nanti silakan di searching ya salah satu evaluasi metode mengevaluasi pelatihan ada namanya teori matrix. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dalam mengevaluasi pelatihan, ya ada teori yang disebut dengan teori Kirkpatrick, ini nama penemunya, pencetusnya, ya. Maka kita bisa menggunakan teori ini, ya, menggunakan metode yang disampaikan dengan sesuai dengan teori ini sehingga penelitian kita atau riset kita sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah juga membantu rumusan masalah. Teori membantu kita memandu peneliti agar menjawab rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Dan juga membantu membantu peneliti agar menjawab rumusan masalah. Kemudian yang keempat, juga teori membantu kita dalam menyusun instrumen penelitian, memandu peneliti agar sesuai dan dapat digunakan dalam pengumpulan data. Jadi, teori membantu kita dalam memperjelas membatasi masalah, membantu agar sesuai, metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, membantu peneliti agar menjawab rumusan masalah, membantu peneliti mengembangkan instrumen penelitian agar sesuai dengan data-data yang akan dikumpulkan, termasuk teori membantu dalam menganalisis data. Dan ini akan terlihat ketika menjelaskan bab 4 hasil penelitian, analisis data, kemudian teori juga membantu kita dalam mendeskripsikan data,
mendeskripsikan data, kemudian terakhir teori juga membantu dalam menyimpulkan kesimpulan dan saran. Dari sini sebenarnya kita akan lihat bahwa ini kan semua bab 1 sampai bab 5. Dengan memilih teori yang tepat, maka sebenarnya kita sudah memulai 50% riset kita. Karena semuanya akan dibantu dengan teori-teori tersebut. Baik, kita lanjutkan. Maka apa kriteria teori? Pertama, teori tersebut relevan, mutakhir, dan asli. Relevan artinya sesuai dengan topik penelitiannya. Mutakhir artinya terkini. Teori tersebut mungkin teori yang lama tapi kan ada perkembangan. Dan asli maksudnya memang tokoh tersebut, nama tersebut memang orang yang mencetuskan teori. Kemudian semakin banyak variabel yang diteliti, maka semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Artinya ketika nanti ada misal judulnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dilihat variabelnya ada dua ya, variabel bebas satu, variabel terikat satu, maka tentu harus dicari kedua teori tersebut. Kemudian isi deskripsi teori, tadi yang sudah saya sampaikan, tidak hanya definisi, tidak hanya definisi, tapi dia berupa uraian lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Ya. Kemudian kita kaitkan lagi, tadi sudah saya sampaikan fungsi teori dalam penelitian, maka kalau kita perjelas apa fungsi teori dalam penelitian pendidikan vokasi, ini kaitannya dengan uh, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional. Maka contoh satu, teori bisa untuk mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum. Agar misalkan karena kita kaitannya dengan vokasional, agar ketika mengembangkan kurikulum, agar ketika mengembangkan bahan ajar, agar ketika mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan dunia kerja. Nah, ciri dari vokasional adalah kaitannya dengan workplace, dunia kerja, tempat kerja. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi dan perbaikan program. Teori kaitannya dengan penelitian pendidikan vokasional, membantu untuk mengembangkan kurikulum, membantu untuk evaluasi dan perbaikan program, program atau pelatihan ya, evaluasi dan perbaikan program. Program yang dimaksud bisa program pendidikan, program pelatihan. Artinya melalui teori evaluasi lebih baik dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan atau pelatihan vokasional. Continuous improvement, perbaikan terus menerus. Kemudian yang ketiga untuk pembentukan kompetensi dan keterampilan. Maka kita lihat bahwa ciri dari penelitian pendidikan vokasional ya sebenarnya satu sangat berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan. Dua, selalu berkaitan dengan program. Program itu baik program pelatihan, program pendidikan. Ini sudah pernah saya jelaskan bahwa contoh di bidang konstruksi bangunan ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal begitu. Termasuk dalam hal pengembangan kurikulumnya. Kurikulum bisa dilihat secara komprehensif maupun secara terbatas, misalkan dibatasi untuk bidang tertentu, mata pelajaran tertentu dan seterusnya. Nah, inilah kriteria teori. Terakhir kita mau memberikan contoh teori dalam penelitian pendidikan vokasional, maka ini saya bagi. Kelompok pertama ini berkaitan dengan bidang pendidikan, teori konstruktivisme, misalkan teori pembelajaran experiential learning, kemudian
teori human capital artinya dua kotak, satu kotak ini menggambarkan penelitian-penelitian sosial termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan kotak berikutnya yang berkaitan langsung dengan teknik sipil atau teknik bangunan. Misalkan teori manajemen proyek tradisional, teori siklus hidup proyek, dan teori manajemen lean construction. Kita akan bahas satu persatu. Ya, dan masih banyak lagi teori-teorinya. Dan dapat dari mana teori ini? Teori ini bisa kita adopsi dari penelitian-penelitian yang relevan. Ya. Pertama tadi teori konstruktivisme. Ini mungkin sudah pernah disampaikan oleh dosen teori belajar, sehingga saya hanya menjelaskan pengantarnya saja. Konstruktivisme ya oleh Piaget, Jean Piaget dan Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kalau konstruktivisme itu keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh keaktifan peserta didik, keaktifan siswa. Keaktifan siswa di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga jika nanti berkaitan dengan risetnya berkaitan dengan magang, risetnya berkaitan dengan project based learning, ya. Kemudian risetnya berkaitan dengan eh, pengalaman-pengalaman praktis, misalkan tentang sertifikasi, maka teori konstruktivisme ini sangat berkaitan. Ya, contoh misalkan riset judulnya pengaruh pengalaman praktis dalam meningkatkan kompetensi teknis siswa atau pengaruh magang dalam meningkatkan misalkan sikap kerja siswa. Nah, itu kan ada keaktifan siswa, kemudian mereka membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Dan contoh keaktifan siswa dengan membangun pemahaman, ya, keaktifan siswa dengan membangun pemahaman berdasarkan pengalaman. Ini teori konstruktivisme. Contoh contoh judul, contoh judul. Pengaruh magang, misalkan ya, pengaruh magang. Oke, misalkan pengaruh magang terhadap practice skills, keterampilan praktis siswa, ya, misalkan BPIB, atau design skill, atau spatial skill. Ini bisa menggunakan teori konstruktivisme. Untuk apa? Untuk melihat pengaruhnya. Apakah magang memang bisa mempengaruhi keterampilan siswa. Oke, yang kedua, teori yang kedua. Tadi adalah teori pembelajaran experiential learning. Experiential learning. Ya, ini David Koch tokohnya. Apa teori experiential learning ini? Ya, Koch menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Ya, sebutkan bahwa pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Jadi secara umum mungkin mirip dengan konstruktivisme, tapi dari experiential learning ini ada siklusnya, ada siklusnya.
Ada siklus. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Pengalaman konkret, kemudian observasi reflektif, kemudian konsep abstrak, kemudian eksperimen aktif. Eksperimen aktif. Nah, saya rasa di mata kuliah teori belajar sudah lebih dalam dijelaskan siklus-siklus ini oleh David Hope ini. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya misalkan penerapan pembelajaran berbasis pengalaman untuk meningkatkan keterampilan praktik. Ya, atau tentang efektivitas. Kan sering ya, sering judul-judul tentang efektivitas. Tapi sayangnya memang tidak disebutkan teori dalam mengukur efektivitasnya. Nah, ini teori experiential learning ini bisa digunakan untuk mengukur efektivitasnya. Ya. Efektivitas, ya misalkan ya di modul, atau efektivitas apa? Efektivitas magang, efektivitas apa? Media yang lain ya. Ini kan sering sekali efektivitas nanti dalam meningkatkan. Oke. Nah, jadi dalam mengukur efektivitas nanti yang dilihat adalah siklus dari experiential learning ini. Karena David Colt menyatakan bahwa proses ya pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Ada pengalaman ketika dia menggunakan e-modul, ketika dia melaksanakan magang, ketika dia menggunakan media pembelajaran yang lain, ada pengalaman-pengalaman di situ, sehingga untuk melihatnya atau untuk mengukurnya nanti dilihat dari siklus yang sudah disebutkan tadi. Oke, kemudian eh, yang ketiga teori human capital. Ini sosial ya, riset-riset sosial. Yang ketiga adalah teori sumber daya manusia, human capital. Teori ini apa maksudnya? Ya, bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini pernah saya sampaikan bahwa kenapa kita kuliah, kenapa kita sekolah, kuliah, kemudian bahkan ada yang S2, S3, karena itu adalah bentuk investasi pendidikan atau pelatihan, bahkan kenapa nanti harus ikut pelatihan, ya, kenapa harus ikut sertifikasi dan seterusnya, karena investasi pendidikan atau pelatihan akan meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas, harapannya akan meningkatkan perekonomian, kesejahteraan. Ya. Aplikasinya atau contohnya dalam penelitian pendidikan vokasional seperti apa? Ya, misalkan ya, pengaruh pelatihan vokasional atau pengaruh sertifikasi terhadap kesiapan kerja. Ini bisa menggunakan teori human capital. Oh, beberapa saya lihat memang berkaitan dengan sertifikasi, nanti bisa digunakan teori human capital ini ya. Pengaruh sertifikasi terhadap kesiapan kerja. Nah, inilah tiga contoh teori yang menggunakan riset-riset sosial, baik yang bidang pendidikan atau sosial secara umum. Kemudian kita tambahkan tiga contoh teori yang aplikatif dalam bidang teknik sipil, ini lebih banyak ke manajemen konstruksi, nanti akan tentunya dosen-dosen yang di bidang manajemen konstruksi akan lebih mendalam menjelaskan uh, tiga teori ini.
yaitu teori manajemen proyek tradisional, teori siklus hidup proyek, dan teori manajemen dan construction. Oke, kita coba bahas yang keempat, teori manajemen proyek tradisional atau traditional project management theory. Traditional management project. Nah, sebenarnya ini sudah sering disampaikan mungkin oleh dosen-dosen bahwa teori ini mendasari pendekatan tradisional dalam manajemen proyek yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan proyek. Ya, dalam konteks teknik bangunan atau teknik sipil, teori ini menekankan pentingnya ya, biaya atau anggaran, mutu atau kualitas, kemudian adalah waktu. Ya, tiga hal ini. Tiga aspek utama dalam manajemen proyek. Triple constraint-nya, tiga aspek utama. Pentingnya anggaran, pentingnya mutu atau kualitas, dan pentingnya waktu. Ya, biaya, mutu, waktu. Kemudian contohnya seperti apa ya? Misalkan kalian studi kasus pengelolaan proyek konstruksi, ya, kemudian nanti disebutkan proyeknya, dan yang menjadi fokus utama riset tersebut adalah optimasi biaya atau anggaran, optimasi kualitas, mutu, dan kemudian optimasi waktu. Apakah penyelesaian proyeknya tepat waktu? Kemudian yang kelima, ya siklus hidup proyek atau project life cycle. Project life cycle. Teori ini menjelaskan bahwa proyek konstruksi memiliki tahapan yang jelas, mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, kemudian penutupan. Ya tentu setiap tahapan ini atau fase-fasenya memiliki karakteristik dan tantangan yang harus dikelola dengan tepat. Contoh risetnya misalkan kalian fokus pada peran manajer proyek dalam siklus hidup proyek, atau efektivitas pengelolaan siklus hidup proyek pada proyek infrastruktur misalkan. Ya, berarti dengan adanya teori ini, ya, proyek konstruksi yang dikelola dengan penerapan siklus hidup proyek yang jelas akan lebih sukses dalam hal waktu, biaya dibandingkan yang tidak mengikuti pendekatan ini. Project life cycle. Kemudian yang keenam adalah teori manajemen lean construction. Ini yang bagi passion yang mengenai lean construction silakan ya dicari tahu definisi teori ini. Tapi secara umum, teori ini fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi dalam proses konstruksi. Ya. Diadopsi dari lean manufacturing, bertujuan untuk memaksimalkan nilai bagi klien dengan meminimalkan waktu dan biaya yang terbuang. Ya, misalkan pengaruh metode lean construction terhadap penyelesaian proyek infrastruktur. Ya. Jadi yang bidangnya atau risetnya berkaitan dengan teknik bangunan atau teknik sipil, atau ya misalkan tentang bahan, tentang struktur, tentang manajemen proyek, atau bahkan tentang keairan, ya tetap harus ada teorinya. Apalagi riset-riset pendidikan, bahkan kemarin ada yang gender, ya atau intinya adalah riset-riset sosial, sama harus ada teori. Teori didapat dari mana? Maka selesaikan dulu tugas matriks riset gap. Dari situ, kalian akan identifikasi teori-teori yang digunakan dalam riset-riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Baik, itu saja materi mengenai kajian teori. Sudah saya sebutkan pengertian, kemudian fungsi, karakteristik, dan contoh-contohnya yang bisa digunakan. Dan teori-teori ini sangat luas sekali, tergantung dari topik riset yang akan kalian ambil. Demikian dari saya, semoga yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.